wabarakatuh. Ini kenapa pakai kacamata ya? Karena matanya lagi sakit ya. Bintitan gitu ya, pakai kacamata dan serap gitu. Jadi biar pemandangannya tidak terganggu gitu. Oke. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masih tentang fluida ya. Tapi kali ini pembahasannya khusus tentang tegangan permukaan. Nah, jadi fluida itu atau zat cair itu memiliki tegangan permukaan. Nah, gitu. Kapan itu terjadi? Ya kalau misalkan kita melihat zat cair itu di kolam atau di laut atau dalam suatu wadah gitu ya. Itu kan ada permukaannya, ada bagian atasnya ya. Nah, kebanyakan kalau benda itu berada di atas zat cair, dia akan tenggelam. Tapi ada beberapa benda, banyak sekali bahkan, berada di atas air itu tidak tenggelam. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu adalah salah satunya karena adanya tegangan permukaan dari zat cair tersebut. Ya. Adanya tegangan permukaan dari fluida tersebut. Ya. Jadi tegangan permukaan itu terjadi karena gaya tarik menarik antar molekul, antar partikel dari fluida tersebut. Jadi antar partikel zat cair itu kan memiliki gaya tarik menarik. Ya, yang di bagian permukaan itu gaya tarik menarik antar partikel ya kuat ya, jadi kohesinya itu kuat. Jadi karena di atas air itu tidak ada apa-apa ya, hanya udara, jadi dia hanya terikat erat dengan partikel air itu sendiri. Nah, itu menjadi penyebab dari tegangan permukaan. Jadi bagian permukaannya itu tegang. Makanya ketika ada benda yang tidak tenggelam di atasnya, nah itu karena tertahan oleh eratnya gaya tarik menarik antar partikel zat cair tersebut. Gitu. Karena saking eratnya gaya tarik menarik antar partikel tersebut mengakibatkan terjadinya tegangan permukaan. Jadi permukaannya itu menjadi kuat, tidak bisa ditembus oleh benda. Karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik menarik partikel sejenis antar zat cair tersebut. Mengakibatkan benda di atasnya ya tidak bisa masuk ke dalam gitu ya. Tidak bisa tenggelam. Ya, tapi kalau massa jenis bendanya melebihi dari gaya tarik antar partikelnya, tentu saja bisa tenggelam ya. Jadi itu salah satu faktor yang menyebab berkurangnya dari tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan itu juga bisa terurai atau bisa berkurang karena beberapa faktor. Di antaranya adalah ya karena massa jenis benda yang ada di atasnya lebih besar dari massa jenisnya gitu. Nah, kemudian yang bisa menjadi faktor penyebab benda itu tenggelam ya, salah satunya lagi karena gaya tarik antar partikel airnya itu kalah gitu oleh benda yang menyusup ke sana gitu. Nah, ini contohnya benda-benda yang mudah benda-benda yang mudah mengendorkan gitu ya. Gaya tarik menarik antar partikel air adalah sabun atau deterjen, surfatan ya. Karena sabun atau surfatan itu memiliki sifat amfipilik ya, amfipilik. Jadi amfi itu ya bisa di dua keadaan ya. Amfipilik ya, dia itu mudah sekali menempel di air ya. Jadi ketika zat amfipilik itu masuk ke dalam zat cair, nah, jadi zat cair yang sedang tarik menarik antar partikelnya itu lebih tertarik kepada zat amfipilik tersebut. Contohnya sabun atau deterjen ya, dia sangat mudah sekali berbaur dengan partikel zat cair, sehingga partikel zat cair yang sedang tarik menarik pun akan kalah oleh zat cinta dari amfipilik ini. Zat cinta ya, iya, karena dia lebih mudah dicintai oleh partikel-partikel air ya. Nah, gitu.
Ya lebih mudahnya gini, dalam suatu tempat gitu banyak sekali suami istri atau rumah tangga atau yang sedang pacaran. Nah, kemudian datang orang ketiga atau pihak ketiga yang memiliki sifat amfipilik ya. Dia akan mudah sekali merenggangkan ikatan-ikatan yang sudah erat. Nah gitu. Ibaratnya misalkan kalau kita sedang berhubungan dengan dua orang ya, kita sangat cinta banget gitu dengan pasangan kita. Tapi datanglah seseorang yang sangat menarik gitu. Sangat mudah dicintai. Tentu saja itu akan merenggangkan hubungan kita dengan pasangan kita. Nah itu zat yang datang tersebut memiliki sifat amfipilik ya, seperti deterjen atau surfaktan ya, sabun yang dimasukkan ke dalam air. Nah, itu akan merenggangkan hubungan antar partikel air yang sedang berikatan gitu ya. Sehingga karena renggangnya itu hubungan atau daya tarik antar partikel air atau merenggangnya gaya kohesi menyebabkan benda yang ada di atas tersebut akan mudah tenggelam, akan mudah masuk ke dalam air tersebut karena ikatan-ikatan antar partikel airnya merenggang gitu. Itu salah satu penyebab yang mengakibatkan yang mengurangi adanya tegangan permukaan pada zat cair. Nah, tegangan permukaan pada zat cair juga biasa kita lihat pada butiran-butiran embun ya. Jadi dia menegang ya bagian permukaannya karena bagian dalam dari partikel-partikel air tersebut sangat terikat dengan eratnya, murungkut lah gitu ya. Sehingga air tersebut membulat ya ketika di pagi hari gitu. Nah, kemudian yang bisa mengurangi adanya tegangan permukaan ini adalah suhu ya. Jadi kalau suhunya naik gitu, semakin kepanasan zat cair tersebut akan bergolak kan ya. Jadi daya ikat antar partikelnya akan mengendor, akan berkurang gitu. Sehingga akan mengurangi tegangan permukaan. Jadi ketika kita tenggelam di tempat yang lebih panas, itu akan lebih mudah tenggelam ketika di tempat yang lebih dingin gitu. Akan lebih mudah tenggelam di daerah Indonesia daripada di daerah Eropa, di Rusia misalkan. Karena di sana suhunya dingin. Jadi di suhu atau di tempat yang lebih dingin ya tegangan permukaan itu lebih tegang daripada di tempat yang lebih panas. Nah, karena ketika suhu fluida itu naik, maka ikatan antar partikelnya akan berkurang, akan merenggang ya gitu ya. Karena kepanasan masing-masing partikelnya itu kepanasan ya. Orang kalau misalkan sedang pacaran ya berdua, sedang lengket banget, sedang pelukan, tiba-tiba dipanasin. Yang gurubuk dua-duanya itu saling mengendorkan ikatannya karena kepanasan gitu aja. Zat cair yang sedang tarik menarik dengan sangat erat tiba-tiba dipanasin, airnya memanas dan bergolak akhirnya kan gitu. Itu akan mengurangi dari sifat tegangan permukaan tadi gitu. Panjang sekali ya kita menjelaskan tegangan permukaan ini ya, nggak apa-apa lah biar pahamnya mendetail gitu ya, mendetail. Ya itu ya kira-kira konsep dari tegangan permukaan ya. Mudah-mudahan mudah dipahami ya. Untuk lebih jelasnya atau untuk rumusnya kita ikuti ilustrasi dan penjelasan atau pemaparan berikut ini. Nah ini dia ilustrasinya ya supaya mudah dipahami kenapa tegangan permukaan di bagian atas zat cair itu terjadi gitu ya. Nah, di sini ada gambaran posisi A dan posisi B. Di posisi A itu kan masih ada partikel air di keseluruhan tempatnya ya, bagian atasnya masih ada, bagian pinggirnya masih ada, bagian bawahnya masih ada. Tetapi di bagian B, di permukaan zat cair, ini kan air dalam suatu wadah nih. Bagian B itu bagian atasnya, permukaannya. Nah, di bagian atasnya, di permukaannya itu kan di atasnya sudah nggak ada air lagi, hanya ada udara atau tidak ada apa-apa ya. Nah, tentu saja gaya tarik-menarik antar partikel zat cairnya ke bagian atas itu sudah tidak ada.
Yang ada itu ke bagian bawah dan ke bagian pinggir. Gitu. Di bagian B ini. Nah, gaya tarik-menarik antar molekul air ke bagian bawah dan ke bagian pinggir inilah yang menciptakan tegangan permukaan, karena tidak ada gaya tarik lagi ke atas, karena di atasnya tidak ada molekul air lagi kan gitu. Sehingga gaya tarik menarik ke pinggir dan gaya tarik menarik ke bawah menyebabkan terjadinya tegangan permukaan pada zat air tersebut. Paham nggak? Paham lah kalau nyampe pikirannya gitu ya, mudah-mudahan nyampe lah, ini mudah dipahami kok ya. Di bagian A itu, di bagian atasnya masih ada air, di bagian bawahnya masih ada air, di bagian pinggirnya masih ada air, sehingga gaya tarik menarik itu ke segala arah ada. Tetapi di bagian B itu kan di permukaan air bagian atas, di bagian atasnya sudah tidak ada air lagi, sehingga gaya tarik menarik antar partikel di bawah permukaan itu yang menyebabkan terjadinya permukaan air itu tertegang. Sehingga kalau ada benda yang diam di atas air tersebut tidak bisa masuk ke dalam zat cair karena terhalangi oleh gaya tarik menarik antar partikel air di atas tersebut. Ya. Paham nggak? Contohnya kalau kalian nih di kelas kan bagian depannya itu biasanya terisi bangku itu penuh dengan siswa ya, bagian depan tuh antar siswa dan siswa berpegangan erat misalkan. Kemudian si guru itu ingin ke belakang kelas, kan nggak bisa karena antar kalian siswa itu saling berpegangan erat gitu, terhalangi oleh tegangan permukaan antar molekul kelas kalian gitu. Tapi kalau antar kaliannya itu renggang ya, guru itu mudah lewat gitu ke belakang. Seperti itulah kira-kira. Nah, jadi keadaan di B ini gaya tarik menarik antar molekul air di bagian B menyebabkan tegangan permukaan di atasnya gitu ya. Sehingga benda-benda di atas air itu bisa terhalangi oleh tegangan permukaan tersebut, tidak tenggelam ya. Contohnya seperti serangga berjalan di atas air gitu ya. Kita menyimpan silet di atas air juga masih tidak bisa tenggelam karena terhalangi oleh tegangan permukaan zat air tersebut. Nah, itu untuk yang satu permukaan, yang nantinya persamaannya itu gamma sama dengan F per L ya. Nanti kita jelaskan ya persamaannya. Nah, untuk dua permukaan itu begini. Seperti di mainan anak-anak ya, ada kawat berbentuk U ya, atau kawat berbentuk lingkaran gitu, dicelupkan ke dalam air sabun gitu kan. Kemudian diangkat, air sabunnya itu masih menempel di lingkaran tersebut kan, tidak pecah. Nah gitu. Itu terjadi akibat adanya tegangan permukaan. Jadi gaya tarik antar partikel airnya masih kuat ketika diangkat gitu. Sehingga air sabunnya tidak pecah, airnya tidak pecah kan. Di lingkaran tersebut atau di kawat U tersebut masih menempel air. Nah, itu memiliki dua sisi kan. Seperti dua sisi uang logam. Dan sisi mata uang. Nah, ada dua sisi tersebut. Nah, itu sebagai pembagi nanti di dalam persamaannya. Makanya rumusnya untuk yang dua permukaan, gamma tegangan permukaan itu sama dengan F per 2L. Ya, per 2L karena ada dua sisi gitu. Ada dua permukaan. Kalau yang satu permukaan persamaannya itu hanya gamma sama dengan F per L gitu aja. Jadi kalau di soal nanti yang satu permukaan rumusnya gamma sama dengan F per L, yang dua permukaan rumusnya gamma sama dengan F per 2L. Dan keterangannya sudah ada di bawahnya ya. Jadi gamma itu sebagai simbol dari tegangan permukaan ya, satuannya Newton per meter ya, karena F per L ya. F-nya itu gaya Newton ya, L-nya itu panjang ya, Newton per meter. Nah itu ya, Bapak rasa cukup ya untuk penjelasan materi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari barusan bisa membantu memahamkan kita dengan adanya
materi tegangan permukaan ya. Jadi apa sih tegangan permukaan itu, kan baru dengar sekarang. Sebenarnya kita sudah mengalaminya dalam kenyataan sehari-hari ya. Cuma diteorikan di fisika atau dipelajari di fisika dengan materi tegangan permukaan. Itu yang menyebabkan benda-benda masih bisa berada di atas air. Nah, itu penyebabnya adalah adanya tegangan permukaan ini. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari barusan bisa bermanfaat ya. Bisa menjadi menambahkan suatu pengetahuan kita ya, sehingga kita paham apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tersebut. Oke, kita coba persamaan yang sudah kita pelajari barusan, kita coba gunakan dalam pembahasan soal ya. Kita coba gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada nanti. Insya Allah kita akan dengan mudah mengerjakan soal-soalnya ya. Karena ini materi yang masih terbilang materi cukup mudah ya. Oke ya, kita langsung ke soal-soalnya. Nah, ini dia soalnya ya, kita baca. Sebuah kawat sepanjang 10 cm berada di atas permukaan zat cair. Nah, berarti ini yang diketahui panjangnya ya. Jika gaya tegangan permukaan 4 kali 10 min 3 Newton, nah berarti ini gayanya ya, maka besar tegangan permukaan zat cair adalah yang ditanyakan tegangan permukaannya ya. Ini cukup mudah ya, karena ditanyakan tegangan permukaan dan panjangnya ada, gayanya ada ya. Kita pakai persamaannya langsung saja. Kita masukkan ke persamaan tegangan permukaan ya. Gamma sama dengan F per L. Nah, gayanya ada, F-nya, L-nya ada. Ya, tinggal masukkan aja ke sana, udah selesai gitu ya. Bisa kita kerjakan ya. Ini masih mudah ya. Gayanya berapa? Gayanya itu 4 kali 10 min 3 Newton. Ya, dimasukkan sebagai pengganti F. Kemudian panjangnya 10 cm. Dijadikan meter dulu, 0,1 meter. Sebagai pengganti panjangnya. Sehingga persamaannya menjadi gamma sama dengan F per L sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,1. 0,1-nya kan 10 pangkat min 1 ya. Jadi pindah ke atas jadi 10 pangkat 1 dengan 10 pangkat min 3. Hasilnya 10 pangkat min 2. Maka hasil akhirnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita ke soal yang kedua ya. Ini dia soalnya ya, kita baca. Pada peristiwa tegangan permukaan pada kawat U. Nah, berarti ini tegangan permukaan untuk dua permukaan kalau kawat U gini ya. Nanti kita pakai persamaan yang dua permukaan. Lanjut. Diketahui total gaya yang bekerja pada permukaan lapisan zat cair adalah 5 Newton. Nah, ini berarti gayanya 5 Newton ya. Jika panjang penampang 25 cm, nah nanti dijadikan meter 25 cm-nya gitu ya. Maka tentukan besar tegangan permukaannya. Ya, berarti gamanya, tegangan permukaannya yang tanyakan. Udah langsung saja ke dalam persamaannya, masukkan ya. Ini soal yang mudah kok ya, asalkan kalian belajar sungguh-sungguh dan kalian hafal rumusnya tadi ya. Dan hafal juga konsepnya dengan benar ya, gitu ya. Ini mudah ya, jadi hafal rumus pasti bisa mengerjakan soal ini. Dan rumusnya gamma sama dengan F per 2L ya, karena dua permukaan gitu. Langsung saja ya, kita ke persamaannya dan kita masukkan angka-angka yang ada di soal gitu. Jadi rumusnya adalah gamma sama dengan F per 2L. Nah, F-nya ada di soal 5 Newton. Dan panjangnya itu tadi 25 cm, dijadikan meter dulu. Jadi 0,25 meter. Sehingga hasilnya nanti gamma sama dengan F per 2L sama dengan F-nya ganti dengan 5. 2L-nya berarti 2 kali 0,25. Sehingga hasilnya nanti 5 dibagi 0,5. Ya. Jadi 5 dibagi setengah gitu ya. 0,5 kan setengah. Nah, setiap bilangan yang dibagi setengah
sama aja dengan bilangan tersebut dikali 2. Jadi kalau 5 dibagi setengah berarti 10 kan ya. Iyalah, mudah ini. Jadi hasilnya adalah 10 Newton meter. Gitu. Ya sudah ya, itu beberapa soal atau 2 buah soal yang kita bahas kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman tentang tegangan permukaan ini. Dan apabila masih ada yang belum paham juga atau tidak sepakat, boleh kalian japri ya, seperti biasa lewat WA atau lewat Telegram, atau kalian komen di bawah video ini. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Semoga kalian dimudahkan segala urusannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.